Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kamal Habibi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi, Teknik Elektronika Industri pada mata pelajaran pengendali sistem robotik, materi kontrol elektropneumatik 2 silinder dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya minta teguh sebagai tuan untuk memimpin doa. Kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita buka dengan membaca doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masih semangat ya? Ya. Jamnya siang ya, tapi tetap harus semangat. Nah, teks semangatnya seperti biasa ya. Semangat lagi. Pagi, Erin, yes, luar biasa. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua ya. Oke, sebelum masuk materi hari ini, saya mau nanya dulu nih, pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Sensor proximity. Oke, gimana tuh sensor proximity cara kerjanya? Oke, bisa mendeteksi logam, gitu ya. Terus pertemuan minggu lalu selain pakai sensor proximity kita pakai apa lagi? Oke, limit switch ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membuat, sudah ada di depan ya, rangkaian elektropneumatik alat pengantar kotak. Nah, ini masih sama menggunakan tadi sensor limit switch dan sensor proximity seperti itu. Cuma ini penerapannya di dalam rangkaian alat pengangkat kotak seperti itu ya. Nah, sebelum masuk materi lagi ya, saya ingatkan buat selalu semangat belajar ya, karena belajar itu bisa mendapatkan ilmu dan ilmu nanti bisa berguna untuk masa depan kalian. Ya, apalagi kita anak SMK nih, kita harus upgrade terus keilmuan kita ya, keilmuan tentang keelektronikaan ya, dan juga yang tidak kalah penting adalah sikap ya. Dan saya ingatkan juga penilaian itu ada 3 ya, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Jadi bukan cuma pengetahuannya yang dinilai, tapi sikap kalian di dalam juga menjadi penilaian. Oke. Nah, lanjut. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya. Boleh dibantu satu orang untuk membaca. Apa baca? Alat pengangkat kotak secara tepat dan benar. Yang kedua, merangkai dan mengoperasikan rangkaian elektropneumatik alat pengangkat kotak secara tepat dan benar. Oke, ya, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Ya, yang pertama menentukan komponen rangkaian elektropneumatik alat pengangkat kotak secara tepat dan benar. Tujuan yang kedua merangkai dan mengoperasikan rangkaian elektropneumatik alat pengangkat kotak juga secara tepat dan benar.
Nah, selanjutnya orientasi masalah. Ya, jadi model pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi pembelajaran itu ada banyak modelnya nih. Nah, yang kita akan pakai pada hari ini adalah namanya problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Ya, masalahnya saya punya di sini berupa video. Ya, kalian bisa scan barcode atau klik linknya di bawah. Ya, nah, supaya memudahkan ya, kita pakai barcode, kita pakai link juga. Tapi di sini saya sudah ada videonya. Ya, sekarang
video ya. Oke, ada yang bisa menyampaikan nggak? Ada yang bisa menyampaikan apa isi video tadi? Ada? Tadi tentang mesin apa? Mesin apa? Stamping ya. Mesin stamping. Terus pakai apa? Kontrolnya pakai apa? Ada PLC-nya ya tadi ya. Dan pakai pneumatik untuk aktuatornya ya. Terus tadi cara presentasinya begitu ya, dia jelasin dulu komponennya apa ya kan. Nah ini mereka jelasin dulu komponennya apa, baru mereka jelasin cara kerjanya. Nah nanti juga sama ketika presentasi kalian seperti itu, jelasin dulu komponennya apa, baru jelasin cara kerjanya ya. Jadi nanti identifikasi masalah ya, terkait dari masalah yang saya sampaikan berupa video, nanti kalian tulis di LKPD ya. Nanti misalkan kalian tadi menemukan identifikasi masalah tentang mesin stamping, terus cara kerjanya seperti apa, komponennya apa aja, nah itu nanti ditulis di LKPD gitu ya. Nah untuk nanti dikerjakan secara berdiskusi, secara berkelompok ya. Nah saya akan bagikan dulu kelompoknya ya, sesuai dengan kemampuan kalian gitu ya. Jangan yang pintar sama yang pintar, yang kurang pintar sama yang kurang pintar, nanti jadinya nggak aktif. Makanya saya campur. Jadi secara heterogen. Seperti itu ya. Langsung saja saya tentukan kelompok 1 ada Rafa, ada Azhar, Fatur, dan Teduh. Ya, kelompok 2 ada Fajar, Mirat, Naufal, dan Sandi. Jelas ya? Ya, silakan duduk berkelompok. Oke, sudah berkelompok ya. Nah, nanti saya buatkan LKPD-nya dia kelompok 1 ya. Dan kelompok 1 nanti mengerjakannya ada 2 deh, nanti setiap kelompok dapat 2 LKPD ya. Jadi mengerjakannya bareng-bareng berdiskusi ya, jangan ada yang sudah ngerjain nanti nggak dapat nilai ya, karena penilaiannya tadi sudah saya sampaikan ya. Jelas ya? Oke. Kan ya, saya beri waktu untuk mengisi LKPD. Perhatikan dulu. Jadi kalian mengisi LKPD ya tentang tadi identifikasi masalah, gitu ya. Terus nanti perhatikan dulu. Nanti setelah identifikasi masalah, baru kalian melakukan simulasi ya terkait rangkaian apa tadi? Rangkaian apa? Sini. Nah, jadi saya kasih videonya tentang mesin stamping ya. Tapi nanti kalian buatnya tentang rangkaian elektronik alat pengantar kotak. Ya, berbeda tapi memang itu tujuannya supaya kalian bisa merancang sendiri rangkaiannya seperti itu. Jadi kalian kerjakan dulu LKPD-nya ya. Kalau sudah selesai LKPD-nya, baru kalian melakukan simulasi. Di mana tadi simulasinya? Nah, di software FluidSim ya. Kalau di FluidSim sudah jadi, baru kalian merangkai langsung di thread. Nah, semua itu saya beri waktu selama 30 menit ya. Jadi dalam 30 menit itu selesai semua LKPD-nya terisi, simulasinya jadi, dan rangkaiannya juga jadi. Jelas? Oke, kalau jelas silakan dimulai.
aja kita beloknya nggak? Ya, kelompok 1, kelompok 2. Ya. Rangkainya berbeda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama itu kami akan mempresentasikan yang namanya itu nama rangkaian. Yang kedua itu cara kerja. Yang ketiga itu simulasinya langsung dari WC. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rafathia Saputra di silakan. Nama rangkaian pneumatik. Yang pertama itu ada silinder buat injeksi. Yang kedua ada katup 5/2. Yang ketiga ada air servis unit. Yang keempat adalah kompresor. Nama rangkaian elektrikal, yang pertama ada power supply. Yang kedua ada push button. Yang ketiga ada sensor proximity. Yang keempat ada sensor flip switch. Yang kelima ada solenoid valve. Ini nama komponen ya. Nama rangkaian nama komponen. Selanjutnya cara kerjanya gimana? Cara kerjanya dulu, ada kan sudah? Tadi? Nah, coba cara kerjanya dulu. Dan intinya yaitu apabila push button ditekan, PS1 akan panas sehingga mengaktifkan SP1. Silinder 1 bergerak maju mengenai LS2 sehingga mengaktifkan SF3. SP3 aktif, silinder 2 bergerak maju mengenai PS2 on sehingga mengaktifkan SP2. Silinder 1 bergerak mundur dan mengenai LS1 on sehingga mengaktifkan SP4. Nah, sekarang simulasinya. Coba. Jadi, komponennya. aktif di luar gerak itu mulai PS2 on sehingga melakukan SP2. Silinder 1 gerak mundur dan mengenai LS1 on sehingga melakukan SP4.
Itu ya. Jadi ketika PB1 ditekan, coba tekan PB1, nah maka bergerak otomatis satu bergerak gitu ya. Oke, ya itu ya. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas semua? Sudah jelas ya? Oke, sudah silakan itu. Sekian estimasi dari orang kami, kurang lebih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak Dua yang mempresentasikan hasil kerjaan kami. Di sini kami akan menyebutkan komponennya yang di dalam ini. Pertama ada SMS unit. Yang bawah. Belum ada sini dari sol. Terus Bagian kompresor, hasil unit, unit lain, menempel, dan di atas menempel ada regular, ada lagi ada menempel, dan di sini ada unit 1 dan unit 2. Ini ada unit 1 dan unit 2. Biasanya dipresentasikan dalam adanya ini ya. Jadi ketika apa? PB1 ditekan, juga ada aja tadi. dari kan maka nomor 1 akan dibuat. Kemudian setelah untuk nomor 2 maka nomor 2 akan bergerak maju. Kemudian setelah menyentuh silinder 2 maka silinder 1 bergerak mundur. Kemudian setelah menyentuh silinder 1 silinder 2 bergerak mundur. Sekali lagi. Jadi ya. Jelas. Jelas. Pertanyaannya ada jelas lain. Jelas ya. Oke. Jelas betul. Sekian dari kampus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah ya presentasi, ada diskusi kalian ya. Tadi kelompok pertama menyampaikan tentang komponen, selanjutnya apa? Cara kerja dan simulasi di Tulisim, gitu ya. Nah, terus selanjutnya kelompok 2 tadi mempresentasikan tentang penerapannya langsung di trainer, gitu ya. Ternyata tadi sama apa enggak cara kerjanya? Sama ya, antara cara kerja di simulasi dan di trainer langsung, gitu. Ya. Oke, sebelum itu apakah ada yang bisa menyimpulkan ya atau menganalisa hasil praktek hari ini, hasil pekerjaan hari ini? Oke, silakan dulu berdiri. Suaranya di sini. Oke, saya Korea Bupati. Perwakilan dari kelompok 1 ini menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita dapat mengenal lebih jauh tentang rangkaian alat pengangkat kotak, komponen-komponen apa aja yang dipakai, mulai dari pneumatik dan elektrikanya yang digunakan, dan kita dapat mensimulasikannya di Tulisim serta merangkainya langsung pada trainer. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jangan dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi sampaikan tadi, ada yang menambahkan nggak kesimpulannya nih? Nah, sudah cukup. Cukup ya, sama ya. Yang lain juga seperti itu ya. Nah, ini saya tambahkan sedikit ya. Rangkaian alat pengangkat kotak. Perhatikan di depan ya. Cara kerja alat pengangkat kotak adalah sebagai berikut. Kotak datang dari konveyor bawah dan diangkat oleh silinder A. Jadi tadi push button itu ibaratkan benda datang. Ya, jadi ketika ada benda datang, ya, ketika push button ditekan, maka
kotak datang dari konveyor bawah dan diangkat oleh silinder A. Lalu silinder B mendorong kotak ke dalam konveyor atas. Ya, selanjutnya silinder B tidak akan kembali hingga silinder A kembali ke posisi semula. Selanjutnya silinder A keluar jika benda atau kotak ada di atas silinder A. Yang terakhir, jika benda tidak ada di atas silinder A tidak akan bergerak keluar. Seperti itu cara kerjanya. Selanjutnya ada grafik ya, grafik cara kerja alat pengangkat kotak nih. Ya, tadi yang pertama benda atau push button nyala, jangan ditekan. Maka yang pertama aktif adalah LS. Ya, tadi kita pakainya PX ya. Jadi ini ada A0, A1, B0, B1. A0, A1 itu LS1 dan LS2, B0, B1 itu PX1 dan PX2. Jadi grafik cara kerjanya seperti ini. Selanjutnya rangkaian selanjutnya, ya tadi ada kompresor, air service unit, cylinder valve 5/2, lalu ada double acting cylinder. Nah ini rangkaian elektrikalnya. Ada push button di sini ya. Push button di sini diberi nama benda karena tadi kita bikin rangkaian alat mengangkat kotak. Ya, jadi itu diibaratkan ketika kita menekan BB1 ada benda datang. Lalu benda datang PX1 aktif menggerakkan ST1. Ya, selanjutnya ST1 bergerak maju ya, lalu mengenai LS2. Ya, LS2 on lalu menghidupkan ST3, maka silinder 2 bergerak maju. Ya, silinder 2 bergerak maju mengenai PX2. Ya, PX2 on lalu menggerakkan ST2. Berarti ST2 itu silinder 1 mundur, ya kan? Nah, lalu ketika silinder 1 mundur mengenai LS1. Ketika LS1 on maka ST4 aktif atau on nyala. Seperti itu. Ya itu rangkaian elektrikal. Nah ini tadi rangkaian elektromatiknya ya sudah dijelaskan juga tadi oleh kelompok 2 ya, juga presentasi rangkaian. Nah kesimpulannya saya tambahin dikit, tadi sudah disampaikan oleh Teguh ya. Yang pertama pemilihan komponen baik pada rangkaian pneumatik maupun elektrik harus benar ya, agar unjuk kerja sesuai yang diperintahkan. Selanjutnya pembuatan rangkaian juga harus sesuai agar unjuk kerja sesuai yang diperintahkan. Yang ketiga, rangkaian elektromatik kontrol alat pengangkat kotak sudah otomatis dengan bantuan limit switch dan sensor proximity. Nah, refleksi diri. Ya, silakan kalian refleksikan diri kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ya, nanti hasil refleksinya ditulis di LKPD. Ya, coba lihat di LKPD ada di belakang tentang refleksi. Ya, jadi nanti kalian isi dengan refleksi diri. Apa yang sebelumnya kalian tidak tahu, sekarang kalian jadi tahu. Itu namanya refleksi. Ya, jelas nanti diisi. Selanjutnya ada tes formatif. Silakan kalian kerjakan tes formatif berikut ini. Bisa menggunakan linknya nanti saya share di grup ya, grup WhatsApp kelas. Silakan kalian kerjakan hari ini. Nanti ditunggu sampai sore hari Selasa jam 4 ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian ya mengenai pembelajaran pada hari ini. Atau bisa juga scan barcode. Lihat ya tes formatif. Tadi kan kalian kalau tanya bisa gitu ya. Nah ini dibuktikan nanti dengan mengerjakan tes formatif. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Seperti ini jelas semua ya. Oke, jelas. Pembelajaran hari ini telah ya tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu gitu, karena untuk masa depan kalian semua ya, dimana kita tahu persaingan sekarang semakin ketat ya, bukan cuma dengan orang Indonesia kita bersaing, tapi orang-orang luar, orang Cina pada datang buat kerja di Indonesia ya. Nah kalau kita nggak punya skill, kita bakal kalah sama warga negara asing gitu. Makanya jangan sampai ya kita kalah sama warga negara lain.
Gimana caranya biar nggak kalah ya? Kita upgrade terus. Rajin belajar, semangat belajar. Saya nantinya kita nggak kalah ketika bersaing dengan orang tua. Jelas ya? Seperti itu. Terima kasih. Untuk penutup, sebelum diminta untuk memimpin doa.